Salam, pecinta sejarah. Tanah Pasundan mempunyai sosok raja atau prabu yang bukan kaleng-kalenggan. Dia dikenal mempunyai kepribadian luhur dalam menjalankan pemerintahannya. Sosok raja tersebut bernama Siliwangi. Nama Siliwangi merupakan nama sebutan yang dipopulerkan oleh jubir di masanya. Konon, orang-orang zaman dulu tidak boleh menyebut gelar seorang raja secara sembarangan. Hal ini berbeda dengan juragan yang ngakunya modern, tapi sudah mengalami degradasi jiwa ketika memanggil teman secara sembarangan. Jelas-jelas namanya Budi, ditambah daya, jadinya budidaya. Lebih parahnya, ditambah pitak, jadinya Budi Pitak. Jayadewata adalah nama asli Prabu Siliwangi. Berdasarkan prasasti batu tulis, beliau mendapatkan 2 gelar. Yang pertama, gelar Prabu Guru Dewata Prana. Gelar ini didapatkan saat Prabu Siliwangi menerima tahta sebagai raja kerajaan Galuh dari ayahnya, Prabu Dewa Niskala yang turun tahta. Pusat pemerintahan kerajaan Galuh berada di Kawali Ciamis. Yang kedua, gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Gelar ini didapatkan dari turun tahtanya Prabu Susuk Tunggal, Raja Kerajaan Sunda sekaligus mertua Prabu Siliwangi. Pusat pemerintahan kerajaan Sunda berada di Pakuan, Bogor. Penyatuan 2 kerajaan ini yang nantinya dinamakan dengan Kerajaan Sunda Galuh, di mana wilayah Bogor sebagai pusat pemerintahannya, dengan Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota. Orang-orang di masanya banyak menyebut Kerajaan Sunda Galuh dengan Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi memerintah di tahun 1482 sampai 1521. Berdasarkan catatan sejarah, Prabu Siliwangi memerintah dengan memegang teguh azas kesetaraan dalam kehidupan sosial, agama, dan politik. Salah satu kebijakannya di awal-awal setelah naik tahta adalah membebaskan 4 macam pajak. Yang pertama, pajak dasa. Yang kedua, pajak kalagra. Yang ketiga, pajak kapas timbang. Dan yang keempat, pajak paredondang. Sosok Prabu Siliwangi dalam berbagai literatur diilustrasikan sebagai panutan masyarakat Pasundan sebagai tolak ukur raja yang welas asih. Di masa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi memfokuskan kebijakannya dalam berbagai aspek, antara lain pembangunan akses jalan ke ibu kota, kaputren, sumber air, tanah perdikan, penataan administrasi kerajaan, dan penguatan dalam bidang militer dengan membangun asrama prajurit. Tercatat ada 5 raja yang pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi sendiri. Yang kedua, Surawisesa. Yang ketiga, Ratu Dewata. Yang keempat, Ratu Sakti. Dan yang terakhir, Ratu Nila Kendra. Pada tahun 1579 menjadi akhir Kerajaan Pajajaran ketika Kesultanan Banten melakukan penyerangan. Penguasa Kesultanan Banten saat itu bernama Maulana Yusuf, dan beliau mengeklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Prabu Siliwangi, raja kerajaan pertama dari Kerajaan Pajajaran. Bagaimana menurut juragan-juragan tentang kisah Prabu Siliwangi? Salam, pecinta sejarah.